Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini di Masjid Asmaul Husna, ini perumahan apa? Taman Villa Baru, Kota Bekasi. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Agar bisa lebih maksimal, mungkin jamaah yang ada di dekat pintu masuk bisa merapat ke depan sedikit, Pak. Memberi kesempatan yang ada di luar. Boleh silakan bergabung untuk ke dalam. Sebelah kanan saya boleh diisi kosong. Silakan bisa merapat ke dalam. Sebelah yang ideal bisa masuk ke dalam. Alhamdulillah. Baik. Kita mau belajar tentang, kalau lihat dari judul pengumuman, mitos-mitos seputar Ramadan. Ada mitos apa yang tersebar di sini? Baik. Coba kita awali terlebih dahulu dari masalah bagaimana cara kita berkeyakinan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang dalam diri manusia muncul sebuah keyakinan yang bersumber dari selain Al-Quran dan hadis. Sumbernya beragam. Ada yang berasal dari lingkungan, sehingga keyakinan yang dia miliki sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat. Karena terkadang budaya juga bisa menyumbangkan keyakinan. Ada juga yang bersumber dari hadis yang palsu, di mana orang meyakini bahwasanya A adalah sesuatu yang terjadi, sumbernya sebuah hadis yang palsu. Ada juga yang punya keyakinan bersumber dari katanya-katanya. Sehingga banyak sekali di masyarakat kita muncul beberapa keyakinan yang sumbernya tidak jelas. Kita sebagai seorang mukmin tentu memiliki satu prinsip, bahwa yang namanya keyakinan yang kita jadikan sebagai ideologi beragama hanya boleh yang bersumber dari wahyu. Hanya boleh yang bersumber dari wahyu. Karena tidak mungkin seorang manusia bisa mengetahui sesuatu yang sifatnya gaib, yang itu di luar jangkauan indera, di luar jangkauan logika, kecuali melalui satu sumber, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Allah memberitakan tentang surga dan neraka. Indera manusia bisa menjangkau atau tidak, Pak? Tidak bisa. Sebab ini kejadian setelah kehidupan dunia ini berakhir. Nabi SAW bercerita tentang keberadaan malaikat yang mencabut nyawa. Keberadaan malaikat Mungkar Nakir yang bertanya di alam kubur. Logika manusia nggak bisa menjangkau. Gimana bentuknya orang disiksa di alam kubur atau orang diberi kenikmatan di alam kubur? Padahal kuburan itu kan demikian sempit. Yang katanya dijauhkan sejauh mata memandang. Apa nggak nabrak kuburan kanan kirinya, Pak? Yang kita lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Sedangkan kejadian ini ada di mana? Di alam kubur. Dan masih banyak keyakinan-keyakinan yang lain yang itu tidak mungkin bisa dimiliki oleh manusia kecuali melalui jalur wahyu. Karena itulah, sebagai seorang mukmin, sekali lagi, bahwa kalau kita ingin memiliki keyakinan yang benar, maka kita hanya boleh menerima keyakinan yang bersumber dari wahyu, alias dari Al-Quran dan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kalau kita punya keyakinan yang tidak bersumber dari dua hal ini, bisa dipastikan menyimpang. Contoh ya,
Orang kalau tidak belajar agama sama sekali, maka dia akan belajar dari lingkungan. Sehingga apa yang terjadi di lingkungan itu terkadang menanamkan keyakinan. Maka jadilah keyakinan dia terpengaruh dan terpapar oleh budaya. Di masyarakat Jawa seperti ini cukup banyak. Bapak Ibu yang mungkin berasal dari Jawa bisa mengetahui beberapa keyakinan masyarakat Jawa yang itu bersumber dari budaya Jawa. Contoh ya, sekarang bulan apa Pak? Sya'ban. Orang Jawa nyebutnya apa Pak? Ruah. Kenapa disebut bulan Ruah? Mereka bilang bulan Sya'ban disebut bulan Ruah dari kata arwah. Karena dalam keyakinan mereka, ketika bulan Sya'ban itu arwah-arwah semuanya balik ke rumahnya. Minta untuk dikirimi doa, minta untuk dikirimi apalagi dikir-dikir, minta untuk dikirimi sedekah dan seterusnya. Nah, keyakinan seperti ini muncul dari mana? Dari budaya yang ada di masyarakat. Ada arwah yang pulang, begitu sampai rumah, loh kok penghuninya ganti, bukan anak saya. Bingung dia. Oh, ternyata anaknya rumahnya dijual sama anaknya. Akhirnya arwahnya jengkel, kecewa dia. Nyari anaknya ada di mana? Waktu pindah dia nggak lapor orang tuanya. Gimana itu Pak kira-kira Pak? Nah itu contoh keyakinan yang timbul karena budaya. Sehingga mereka mengadakan acara ruahan, ya. Acara kenduren ketika ruah sebagai wujud ini dalam rangka untuk ngirim amal bagi orang tua yang sudah wafat karena arwahnya balik ke dunia. Ada juga yang punya keyakinan bahwa kalau bulan Ramadan arwah itu butuh untuk dikirimi, sehingga mereka mengkhususkan ziarah kubur saat apa? Awal Ramadan atau akhir Ramadan atau malam Idul Fitri. Di sebagian daerah itu bahkan ziarahnya malam Pak. Malam takbiran itu ziarah dia. Ya ini sebagai bentuk kalau kita pas malam Id, orang yang pertama kali kita datangi itu siapa? Ya, sebagai bentuk penghormatan orang tua untuk menyampaikan ucapan selamat lebaran, kemudian minta maaf kepada orang tua. Karena orang tuanya sudah meninggal, maka yang didatangi pertama kali kuburan orang tua. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Dan itu berawal dari keyakinan. Sehingga karena keyakinan muncullah aneka amalan-amalan yang berangkat dari keyakinan. Saat mereka ditanya, dari mana Anda punya keyakinan kalau arwah itu balik pulang pada saat bulan Sya'ban, bulan Ramadan atau malam Idul Fitri? Mereka bilang, kata orang tua kayak gitu, jarine wong tua kaya ngono. Akhirnya dia membangun keyakinan berdasarkan jarine. Tahu jarine Pak? Katanya dan katanya. Sehingga cuman bilang jarine seperti itu, katanya seperti itu. Dan di Jawa itu banyak sekali akidah yang bersumber dari jarine. Andai kan dikumpulkan itu bisa jadi al-aqidah al-jariniyah. Saking banyaknya. Kumpulan akidah-akidah jarini. Keyakinan kok jarini itu loh. Akidah tapi berasal dari katanya, kata leluhur. Nah, suasana semacam ini ternyata dimiliki oleh orang jahiliyah masa silam. Orang jahiliyah itu punya pemahaman bahwa akidah itu bersumber dari leluhur. Sebagai wujud penghormatan kita kepada leluhur, sebagai bentuk penghormatan kita kepada leluhur, maka apapun yang diajarkan oleh leluhur, terlepas itu benar maupun salah, semuanya diikuti. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, diperintahkan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Qalu, maka mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami jumpai dari ajaran aba'ana, leluhur-leluhur kami.
Sehingga mereka membangun keyakinan agama itu berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh leluhur. Dan yang lebih parah lagi, ternyata ajaran leluhur ini dijadikan sebagai alasan untuk menolak kebenaran para nabi. Coba kita lihat ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-23. Yang bawa mushaf mungkin bisa dibuka surat Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Wa kadzalika, demikianlah, ma arsalna min qablika fi qaryatin, tidaklah kami mengutus seorang pemberi peringatan di sebuah daerah tertentu illa qala mutrafuha, kecuali para pemuka yang ada di kampung itu, yang ada di daerah itu, orang-orang yang punya status sosial, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin, kami jumpai leluhur-leluhur kami sudah memiliki ajaran tertentu, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti asar dan peninggalan ajaran mereka. Asar yang dimaksud di sini apa, Pak? Peninggalan ajaran. Sehingga saat Nabi menyampaikan A, saat Nabi menyampaikan B, dalam sejarah perjalanan dakwah para nabi, salah satu di antara cuplikan sejarah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, para nabi itu ditentang dengan keyakinan budaya. Leluhur kami, nenek moyang kami, bapak-bapak kami, orang-orang tua kami dulu punya keyakinan seperti ini. Kamu kok datang dengan membawa hal yang baru? Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau datang, beliau digelari apa, Pak? Sobi'ah. Sobi'ah itu artinya apa? Orang yang menganut ajaran nyeleneh yang beda sendiri. Satu masyarakat Mekah, mereka berkeyakinan dengan ajaran leluhur, tapi Muhammad beda sendiri. Dia menyampaikan ajaran baru yang tidak pernah dikenal oleh masyarakat Mekah, ajaran tauhid. Dan beliau ditentang dengan ajaran leluhur. Tidak benar itu Muhammad, leluhur kami nggak ngajarin kayak gitu. Ini salah satu di antara contoh budaya kalau disikapi sebagaimana layaknya agama, itu sampai dijadikan sebagai alasan untuk membantah kebenaran agama. Maka berbudaya itu boleh nggak, Pak? Berbudaya boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi jangan jadikan budaya sebagai agama. Orang kalau sudah sampai menjadikan budaya sebagai agama, maka budaya itu mewarnai ideologi dia. Punya keyakinan A, punya keyakinan B, punya keyakinan C. Dan ini berbeda-beda tergantung budaya masing-masing. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, saya asli Lamongan, Jawa Timur, tapi tinggal lama di Jogja, Pak. Di Jogja itu punya keyakinan bulan Muharram yang disebut dengan bulan Syuro itu bulan Ciloko, bulan sial. Maka orang sana, Jogja dan sekitarnya, pantangan ngadain hajatan bulan Muharram. Kalau ada nikahan, walimah, nikah, atau hajatan apapun bulan Muharram, sudah, Pak, nanti semua tetangga pasti protes. Karena mereka meyakini bahwasanya hajatan di bulan Muharram tanda datangnya sial. Kebalikannya, Pak. Kalau Jawa Timur, bulan sialnya itu bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu namanya apa kalau bahasa Jawa? Selo. Selo itu artinya kesesel olo, kecampuran dengan hal yang buruk. Sehingga dalam keyakinan orang Jawa Timur, bulan sial itu bulan Dzulqa'dah. Pantangan mengadakan hajatan di bulan Dzulqa'dah. Nah, yang repot asli Jawa Timur tinggal di Jogja. Jadi yang mana ini? Bulan sialnya yang mana? Sial semua. Belum lagi mereka juga punya keyakinan. Mungkin Bapak kenal namanya hari kematian leluhur, itu kan disebut geblak ya. Namanya apa? Geblak.
Kalau keluarga besar, di keluarga kami itu punya mbah yang jumlahnya banyak. Simbah 1, simbah 2, simbah 3, simbah 1 Selasa Kliwon, simbah 2 Kemis Pahing, simbah 3 Jumat Pon, simbah 4 Sabtu Wage, simbah 5 Ahad Legi. Ngadain hajatan kok kehabisan hari, Pak. Karena hari geblak itu hari sial. Kematian simbah ini di hari Sabtu Pahing, simbah ini di hari Ahad Kliwon, pantangan ngajain hajatan di Sabtu Pahing, Ahad Kliwon. Wah, itu kalau keluarga besar kehabisan hari untuk hajatan. Dan seperti itu masih ada sampai sekarang. Ini disebabkan karena budaya mempengaruhi keyakinan. Dan jamaah, orang kalau sudah punya ideologi tertentu, punya keyakinan tertentu, dia akan melakukan tindakan apapun walaupun nggak masuk akal, yang penting sesuai dengan ideologinya. Walaupun nggak masuk akal. Bapak kalau misalnya disuguhi kotoran sapi, Pak, silahkan disentuh, mau nggak, Pak? Nggak mau ya? Ini kan masa kotoran sapi kita suruh nyentuh? Kotor ini, Mas. Iya, ini kotoran. Tapi di Solo, Pak, ada namanya kebo bule. Kebo ini ketika diarak, kerbau yang warnanya sih nggak putih-putih amat ya. Sebutannya kerbau bule. Ini kerbau kalau diarak, Pak, pas malam tanggal 1 Syuro itu, Pak, yang ngikutin banyak sekali di belakangnya. Begitu nelek, mengeluarkan kotoran, rebutan. Dipakai apa, Mas? Diusap-usapkan ke badan. Loh, itu kenapa itu? Nggak tahu. Kita mungkin nyebutnya apa gila dia, Pak. Mereka orang berakal, waras. Seperti itulah akidah. Orang kalau punya akidah tertentu, dia akan melakukan segala hal yang bertentangan dengan akal sehatnya, yang penting sesuai dengan akidahnya. Padahal kita kalau dikasih ini kotoran kebo bule gratis, nggak bakalan mau. Di Jogja juga ada budaya nyuci pusaka keraton. Jadi aneka senjata-senjata masa silam yang masih dirawat. Wallahu alam itu peninggalan raja keberapa. Itu di momentum tertentu setahun sekali dicuci, Pak. Air cucian itu, Pak, disiramkan rebutan, Pak. Ya, jadi yang namanya besi karaten, kemudian dicuci pakai jeruk, lalu terkumpul jadi air cucian pusaka itu. Itu jadi rebutan. Ketika disiramkan, banyak orang yang nadai diusap-usapkan ke badannya. Kenapa orang rela untuk melakukan seperti itu? Masalah ideologi. Sehingga orang akan rela untuk berbuat apapun sesuai dengan keyakinannya, walaupun itu bertentangan dengan akal sehatnya. Maka bisa bermasalah. Tapi kalau yang ini nggak punya keyakinan sebelahnya, dia tidak akan mau mengakui. Sebagai contoh ya, pada peristiwa Mandalika dulu, Pak, yang pakai apa? Pawang. Ketika pakai pawang kok tetap hujan. Kemudian pawang ini melakukan atraksi di tempat apa? Di lapangan lah. Orang-orang ateis kan menjadikan itu sebagai meme, Pak. Jadi dia buat meme. Coba lihat Indonesia kayak gini. Dibikin meme sama orang-orang ateis tuh. Yang dari Prancis, yang dari Spanyol, yang dari... Karena mereka nggak percaya itu. Walaupun sama-sama praktek kekufuran. Yang satu perdukunan, yang satu ateis. Tapi ateis nggak percaya dengan itu. Maka dia akan jadikan itu sebagai lelucon. Kok ada orang berkeyakinan seperti itu? Itulah yang namanya akidah. Manusia akan melakukan tindakan apapun sesuai dengan keyakinannya. Makanya sangat berbahaya kalau sampai orang itu punya keyakinan yang salah. Nanti turunannya itu banyak sekali, Pak. Sehingga dia melakukan A, melakukan B, melakukan C sesuai dengan dorongan keyakinannya. Baik.
Demikian pula ada orang yang punya keyakinan yang sumbernya dari katanya. Katanya Mas, kata siapa? Yo katanya, kata siapa? Diyakini tapi sumbernya katanya. Ini semuanya adalah keyakinan bermasalah. Kita bersihkan mitos-mitos seperti ini Bapak Ibu, agar jangan sampai ini melekat pada diri kita dan dibawa sampai mati. Semua akidah yang menyimpang ketika dibawa sampai mati, ini bisa berbahaya bagi kehidupan berikutnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian dan jangan ngikuti bisikan apapun yang datang dari wali-wali yang enggak jelas. Aulia yang enggak jelas. Sehingga ada yang bilang A, ada yang katanya B, katanya C. Kalau enggak ada sumber yang pasti, sumber yang jelas, sebaiknya Anda katakan, aku enggak mau meyakini seperti ini. Bersihkan diri kita dari keyakinan yang bermasalah, karena keyakinan seperti ini akan jadi mitos gentayangan yang ada di masyarakat dan bisa jadi dibawa sampai mati. Nah, di antara mitos-mitos Ramadan, mungkin nanti bisa kita kembangkan dengan Anda menyebutkan beberapa kasus yang barangkali berbeda antara orang Jawa sama orang di sini apa namanya? Ini bukan Jawa ya? Betawi. Oh, Betawi. Ya, orang Bekasi kalau ke Jawa Tengah pulang kemana? Ke Jawa. Jadi barangkali ada mitos yang berbeda antara yang ada di sini dengan yang ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Pertama, keyakinan bahwasanya arwah itu kembali ketika bulan Sya'ban atau bulan Ramadan. Dan ini keyakinan yang jelas salah. Kenapa Pak? Karena nggak mungkin arwah itu bisa balik. Orang yang sudah mati, maka arwahnya berada di alam namanya alam barzakh. Apa arti barzakh? Barzakh artinya pemisah. Allah Ta'ala berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan. Bainahuma barzakh, di antara dua lautan itu ada barzakh. La yabghiyan, sehingga antara air laut kanan dan air laut kiri tidak saling bercampur. Allah sebut pemisah ini barzakh. Alam barzakh disebut alam barzakh. Alam kubur disebut alam barzakh karena dia menjadi pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka tidak mungkin arwah itu bisa balik. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kepada mereka kematian. Qala rabbirji'un, orang yang mati ini meminta kepada Allah, rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Kembalikanlah aku. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Penyesalan orang yang sudah mati, mereka selalu mengatakan, ya laitani qaddamtu lihayati. Ya laitani qaddamtu lihayati. Semua orang seperti itu, Pak. Pengen dikembalikan. Orang jahat pengen dikembalikan agar dia bisa tobat. Orang baik pengen dikembalikan agar dia bisa menambah amal kebaikan. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada barzakh sampai kiamat. Sehingga mitos yang tersebar di masyarakat bahwa arwah kalau bulan Ramadan itu balik pulang minta dikirimi doa, minta dikirimi zikir, minta dikirimi ini, bertentangan dengan teks Al-Quran. Andaikan arwah itu bisa balik ke dunia, mungkin mereka akan berangkat ke Palestina. Ngapain Pak?
Berjihad. Berjihad. Arwah kan nggak bisa jihad. Ya meden-medenin tentara Israel ya. Nah, sehingga mereka ditakut-takuti dengan penampakan. Andaikan, tapi itu tidak terjadi. Sehingga keyakinan ini nggak ada. Lebih parah lagi Pak, dan ini pernah saya lihat langsung. Mereka menganggap bahwasanya arwah ini pulang masuk ke kamar tempat dia meninggal, dan di situ dia minta untuk diberi makan. Saya pernah lihat ya. Jadi istri saya itu orang Klaten. Tetangga kami di Klaten, mereka terbiasa kalau ada orang mati, maka kamar tempat bersemayamnya jenazah sebelum dia wafat, pas lagi sakit atau apa, di situ disediakan makanan. Ada nasi, ada urap, ya, nanti tambah ikan pindang, apa yang biasanya kesukaan Simba ada di situ Pak. Entah yang makan kucing atau ayam, tidak tahu. Tapi begitu berkurang, Simbah datang. Dan itu betul, mereka meyakini seperti itu. Simbah dhisik seneng onde-onde, sediain onde-onde. Simbah dhisik seneng bubur, sediain bubur. Seneng serabe, sediain serabe. Sesuai dengan apa yang disenangi. Seneng tahu bakso, sediain tahu bakso. Oh, Simbah nek ngombe kopi, ra nganggo gula, takut diabetes. Awis mati kok diabetes. Dan real mereka pasang itu, ada makanan itu di kamarnya. Kadang makanan itu ditaruh di teras rumah. Ini makanan Simbah. Mungkin Anda pernah jumpai itu ketika di Bali ya. Dan ternyata itu ada di Jawa. Karena mereka meyakini arwah itu kembali pulang dan mengkonsumsi makanan sebagaimana saat dia hidup. Ini kan contoh hal bermasalah, ya, boleh kita sebut keyakinan konyol, sampai diterapkan dalam aktivitas. Jadi berpengaruh pada tindakan nyata. Baik, kita nggak mungkin dan tidak boleh punya keyakinan seperti ini. Sehingga tidak ada istilah bahwasanya arwah itu kembali pulang ke daerah masing-masing atau ke rumah masing-masing. Karena nggak ada ceritanya orang kalau sudah mati bisa balik lagi ke dunia. Terus yang benar gimana Pak? Semua arwah berada di alam barzah dan mereka sibuk dengan urusannya. Yang dia punya dosa, punya maksiat yang belum diampuni oleh Allah, yang mereka mati dalam keadaan masih membawa aneka dosa dan maksiat, mereka dihukum sesuai dengan tingkatan dosanya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga dia sibuk menjalani hukumannya. Yang sedang mendapatkan kenikmatan, mereka sibuk menikmati kenikmatannya. Sehingga mereka nggak balik. Dan tidak ada istilah orang itu balik, hidup kembali ke dunia. Baik. Mitos yang kedua, yang barangkali ini juga banyak tersebar di sekitar kita ya. Berkaitan dengan keyakinan saat Lailatul Qadar. Sebagian masyarakat kita kan punya keyakinan bahwa tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia bisa melihat kejadian luar biasa atau kejadian aneh saat Lailatul Qadar. Itulah tanda dapat Lailatul Qadar. Sehingga kalau nggak melihat tanda-tanda seperti ini, berarti dia tidak mendapat Lailatul Qadar. Misalnya dia melihat pohon sujud, atau dia melihat tulisan Allah di langit, atau dia melihat bintang pindah, ya, ada meteor atau bintang berpindah, atau dia misalnya melihat apa kejadian-kejadian aneh, tiba-tiba keluar cahaya atau apa dan seterusnya. Dia meyakini yang berhasil dapat Lailatul Qadar ada yang seperti itu, dan ini tidak benar. Ini tidak benar. Bukan syarat untuk disebut dapat Lailatul Qadar harus melihat kejadian-kejadian luar biasa, harus melihat kejadian aneh. Kenapa Pak? Sebab kita ini tidak diperlihatkan oleh Allah tentang sesuatu yang gaib. Walaupun terkadang ada sebagian di antara manusia yang Allah tampakkan hal yang gaib, tapi tidak semuanya.
Baik, saya mau tanya. Tahu hal yang gaib itu, atau begini, tidak tahu hal yang gaib itu kelebihan atau kekurangan? Sebagai manusia, Pak, tidak tahu hal yang gaib itu kelebihan atau kekurangan? Normal atau tidak? Ya, normal. Andaikan kita tahu hal yang gaib, kira-kira hidup kita gimana, Pak? Ya, susah. Contoh sederhana, Pak. Semua di sini kan punya rahasia, Pak ya. Ustadz punya rahasia, Bapak punya rahasia, semuanya pasti punya rahasia pribadi, Pak ya. Pasti, Pak ya. Baik. Yang rahasia itu kita akan malu kalau ketahuan orang lain. Betul? Andaikan kita semuanya tahu yang gaib, sehingga saya tahu rahasia Bapak Ibu semuanya, Anda juga tahu rahasia saya, kita semuanya bisa saling tahu rahasianya. Kira-kira gimana, Pak? Gak berani ketemu. Aku tahu tadi kamu ngapain saja, ayo. Aku tadi tahu kamu ngapain aja, yang kamu buka apa tadi pas buka HP. Coba, gimana kira-kira? Gak bisa hidup nyaman kita, Pak. Maka tidak tahu hal yang gaib itu anugerah, Pak. Sehingga Anda bisa berinteraksi dengan orang lain dengan sangat nyaman. Maka aneh kalau orang sudah diberi sifat normal seperti ini, tapi dia pengen abnormal. Abnormal abi ya, abnormal. Dia pengen gak normal. Jadi dia belajar untuk bisa mengetahui hal yang gaib. Itu tindakan gak normal semua. Nebak-nebak ini tindakan gak normal semua. Tahu jin itu normal atau tidak? Melihat jin itu normal atau enggak? Enggak normal ya. Sehingga tidak bisa melihat jin sehat, normal. Nyaman enggak? Nyaman, Pak. Kebayang enggak kalau kita hidup ini bisa melihat jin, Pak? Begitu Anda masuk toilet, katanya kan toilet itu banyak didiami jin. Masuk toilet, Masya Allah, ada ting gelantung di atas. Kira-kira bisa keluar nggak itu? Mungkin nggak jadi, Bu. Buang air. Kenapa? Ketakutan. Penampilan-penampilan yang demikian menakutkan mungkin ada di mana-mana. Orang lagi berkendara tiba-tiba ada yang nyebrang. Kaget nanti dia. Sehingga sebuah anugerah yang Allah berikan kepada hamba saat dia tidak bisa melihat jin. Saya nggak bisa lihat jin. Dan saya tidak tahu rahasia orang lain. Saya nggak ngerti hal yang gaib. Dan bagi saya ini saya syukuri. Maka kalau ada orang yang ngaku Kiai A bisa lihat jin, ini bisa ngelihat aura orang lain, aduh ini nggak normal bagi saya. Dan saya tidak iri sepeser pun dengan orang-orang yang punya kemampuan seperti itu. Alhamdulillah saya nggak tahu dan saya normal. Karena melihat jin itu nggak normal. Allah Ta'ala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis bisa melihat kalian beserta bala tentaranya di posisi kalian tidak bisa melihat mereka. Maka jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin, dan itu anugerah jamaah. Maka tidak ditampakkan hal yang gaib itu normal dan anugerah. Karena itu tidak harus ya. Kita terkadang kan ada sebagian orang pengen sesekali ditampakkan hal yang gaib. Buat apa? Ya saya biar punya kelebihan tersendiri. Itu bukan kelebihan. Ditampakkan hal yang gaib itu buat apa? Normal kamu seperti ini. Beda dengan para nabi. Kalau para nabi itu bagian dari mukjizat. Kalau selain para nabi, cukuplah yang normal-normal saja. Yang penting kau bisa jadi orang yang bertakwa. Ada yang pengen belajar, lihat tuyul. Ngapain? Ya saya pengen ngerti tuyul. Buat apa ngerti tuyul? Saya pengen ngerti khodam. Saya pengen ngerti apa lagi? Perewangan. Sehingga nanti bisa cek khodam. Sekarang nggak penting cek khodam. Yang lebih penting cek saldo. Jadi hal-hal konyol seperti ini terjadi di masyarakat karena mereka bersinggungan dengan klenik dan aneka ramalan yang nggak jelas. Kemarin sempat viral ya, orang buka layanan cek khodam.
Sehingga tinggal ngirimkan nama, kemudian tanggal lahir, asal di mana, maka kami akan terawang dari jauh. Dan diterawang. Oh, khodam Anda singa. Yang ini khodamnya apa? Elang, yang ini khodamnya apa lagi dan seterusnya. Subhanallah. Dan kayak gitu dipercaya. Seperti itu dipercaya. Ini praktek ngerusak akidah. Baik. Kembali kepada tadi. Lalu bagaimana dengan keyakinan sebagian masyarakat bahwa tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah yang bisa melihat kejadian-kejadian aneh tadi. Ini keyakinan nggak benar, Pak. Bukan syarat orang dapat Lailatul Qadar harus bisa melihat kejadian luar biasa. Karena gara-gara keyakinan ini membuat sebagian orang jadi putus asa. Aku udah berusaha iktikaf, aku udah berusaha rajin ibadah, tapi nggak pernah lihat apa-apa itu, Pak. Biasa-biasa saja. Sampai tengah malam jam 12 tak perhatikan pohon juga nggak sujud-sujud. Nah, tak lihat ke langit nggak ada kata Allah, tulisan Allah nggak ada. Ya Bapak mau nyari apa? Ya barangkali ada tanda-tanda kalau aku dapat Lailatul Qadar. Keluar cahaya atau apa? Nggak benar, Pak. Semua yang beribadah di malam itu dia dapat Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sehingga malam itu malam yang penuh dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak keberkahan dan rahmat bagi hambanya. Di surat Ad-Dukhan Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Kami turunkan Al-Qur'an di malam yang mubarakah, di malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Maka semua yang beribadah di malam itu dia dapat pengaruh baik dari Lailatul Qadar, dilipatkan pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib ditulis. Pernah mengatakan, Sa'id bin Musayyib itu siapa? Ulama tabi'in, gelarnya Sayyidut Tabi'in, pemuka tabi'in, muridnya sahabat. Kana yaqul, Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, "Man syahidal isya'a min lailatul qadar faqad akhadha bihadhihi minha." Barang siapa yang menghadiri sholat isya atau yang melaksanakan sholat isya, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar sesuai dengan jatah yang dia ambil. Faqad akhadha bihadhihi minha, berarti dia telah mengambil jatah dari Lailatul Qadar. Sehingga Bapak Ibu, malas-malesnya muslim, semalas-malasnya kita, andaikan saat Lailatul Qadar kita cuma sholat maghrib, isya, sudah maghrib terus tidur, isya terus tidur lagi sampai subuh, besok puasa. Andaikan cuma itu yang kita kerjakan, kita tetap disebut dapat Lailatul Qadar sesuai dengan jatah ibadah yang kita lakukan di malam itu. Alhamdulillah Pak Ustadz. Yo, jangan jadi motivasi untuk bermalas-malasan. Tapi ini sedang menjelaskan seperti apa kriteria orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kata Az-Zarqani, faqad akhadha bihadhihi minha ay nasibahu min thawabiha. Artinya dia telah mengambil bagian dari pahala Lailatul Qadar sesuai dengan tingkat amalnya. Kalau dikit ya pahalanya dikit, tapi kalau banyak pahalanya bisa lebih banyak. Dari sinilah kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak disyaratkan harus melihat kejadian aneh. Misalnya keluar cahaya yang dia tampak cahaya terang, tiba-tiba di sudut ruangan saya kelihatan cahaya, Pak. Wah, ini Lailatul Qadar. Atau misalnya di kamar seperti ada wajah bercahaya. Ada wajah bercahaya. Ternyata istrinya sedang buka HP di kegelapan malam, sehingga wajahnya bercahaya.
Sudahlah, nggak ada yang seperti itu. Karena bukan syarat untuk disebut dapat Lailatul Qadar, dia harus melihat kejadian luar biasa. Cukup kita beribadah kepada Allah sesuai dengan aktivitas ibadah yang bisa kita kerjakan di Lailatul Qadar yang kita nggak tahu kapan tepatnya. Bisa malam A, malam B, malam C, yang penting di 10 terakhir Ramadan. Yang kemudian kita mengamalkan semuanya. Kita kerjakan amalan di seluruh 10 malam terakhir ini. Di malam ini saya kerjakan amal, di malam ini semuanya. Sampai malam yang terakhir. Insya Allah kita terhitung mendapatkan Lailatul Qadar. Baik. Saya punya cerita. Isya jam berapa? Nggak kelihatan. 31. Cukup insya Allah. Baik. Ini pernah diceritakan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Beliau termasuk di antara ulama ahli hadis Yordan. Beliau pernah menceritakan seperti ini. Abdul Qadir Al-Jailani. Apa mazhabnya? Apa mazhabnya Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau ulama bermadzhab Hambali. Bukan Syafi'i ya, mazhabnya Hambali. Pernah satu ketika beliau ini melakukan qiyamul lail. Di tengah beliau qiyamul lail, tiba-tiba keluar cahaya terang sekali di salah satu sudut ruangannya. Lalu cahaya itu bersuara, "Wahai Abdul Qadir, mulai malam ini kau sudah tidak lagi berkewajiban menjalankan syariat, sehingga kau boleh tidak sholat, karena kau sudah sampai pada tingkatan makrifat." Kemudian bagaimana sikap beliau? Cahaya itu diludahi. Beliau meludah ke arah cahaya itu. Prakteknya gimana Pak Ustadz? Oh, enggak mungkin dipraktekkan ya. Intinya pokoknya cahaya itu diludahi. Dan akhirnya padam. Beliau mengatakan, "Ihsa ya mal'un." Pergi dari sini wahai makhluk terlaknat. Maka cahaya tadi redup. Tiba-tiba keluar suara, "Wahai Abdul Qadir, aku telah menyesatkan lebih dari atau puluhan ahli ibadah dengan caraku seperti ini. Dan kau diselamatkan dengan ilmumu." Sebenarnya di sini ada gangguan yang kedua. Godaan kedua ini apa, Pak? Godaan ujub. Sehingga begitu dia gagal memberikan godaan pertama, digoda yang kedua. Kau telah diselamatkan oleh ilmumu. Itu mungkin kalau orang nggak waspada, berarti memang aku orang berilmu. Setan saja mengakui, Masya Allah. Setan saja mengakui kehebatanku. Wah, aku memang top marko top. Yes mare yes. Karena dia merasa dengan cara itu, maka setan bisa mempengaruhi dia untuk ujub. Tapi Masya Allah, Abdul Qadir diselamatkan oleh Allah. Dan beliau mengatakan, "La laisa bi ilmi, walakin bi fadlillah." Bukan karena ilmuku, tapi dengan karunia Allah. Itu kalau orang hidup zaman sekarang, Pak, mengalami situasi seperti itu, Masya Allah, langsung jadi khotib. Seketika berubah jadi Ustadz Kibar. Dia punya banyak cerita yang mungkin akan disebar di berbagai macam stasiun televisi. Jadi viral. Cuman sayangnya nggak ketangkap CCTV. Jadi dia mungkin hanya bisa cerita. Karena di masyarakat kita orang begitu percaya kalau orang cerita tentang hal-hal gaib yang nggak jelas, ya bahkan dipercaya banyak orang walaupun dusta. Apalagi di akhir zaman yang disebut oleh Nabi SAW sebagai zaman penuh penipuan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun." Akan datang di tengah umat manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur, orang yang amanah dituduh pengkhianat, pengkhianat dituduh amanah. Pengkhianat dianggap orang yang atau diberi amanah.
Anda merasakan zaman itu enggak? Mungkin ya. Mungkin sebagian di antara jamaah. Bapak merasakan, Pak? Sekarang merasakan. Sebelumnya enggak? Enggak. Sekarang merasakan. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Sekarang sudah datang waktu Isya. Gimana Ustaz? Kita dengerin adzan terus lanjut. Kita dengerin adzan terus lanjut ya. Baik, demikian sebagai pengantar, dan insya Allah nanti setelah adzan Isya kita bisa sambung dengan diskusi terbatas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tambahkan satu lagi. Banyak orang meyakini bahwa begitu selesai Ramadan, maka semua manusia seperti bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya. Makanya hari raya setelah Ramadan disebut dengan Idul Fitri, yang mereka artikan Idul Fitri itu kembali suci. Mohon maaf, penerjemahan ini salah ya, terlalu jauh. Al-Fitri itu artinya berbuka. Iftar gitu Pak. Bapak mungkin dengar istilah iftar ya. Iftar itu artinya apa? Berbuka. Aftara yuftiru. Al-fitru artinya tidak puasa, berbuka. Sehingga disebut Idul Fitri karena itu merupakan hari raya yang menjadi pembatas manusia sudah selesai puasa Ramadan. Maka disebutlah Idul Fitri. Sehingga makna Idul Fitri yang benar itu kembali tidak puasa. Baik. Kembali tidak puasa, bukan kembali suci. Kalau suci artinya apa dalam bahasa Arab? Suci artinya tahir. Tahirun la yamassuhu illal mutahharun. Tahirun mutahharun. Itu suci. Tapi kalau al-fitru artinya berbuka. Kalau fitrah Pak, kalau fitrah itu artinya aslul khilqah. Asal penciptaan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah di mana manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi dia dalam keadaan memiliki fitrah tertentu, yaitu kecenderungan untuk mengimani Allah, meyakini keesaan Allah dan seterusnya. Tayyib. Sebenarnya meyakini bahwa orang ketika berada di penghujung Ramadan itu seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, dalam arti bersih dari dosa. Jika ini diyakini sebagai harapan, tidak ada masalah. Ya, kita semuanya berharap sepanjang puasa ini bisa melebur dosa, sehingga begitu selesai Ramadan kita seperti manusia nol dosa. Setelah itu minta maaf sebelah kanan, kiri, ke semua tetangga. Lalu kita bilang kosong-kosong. Sudah tidak ada dosa. Mudah-mudahan itu terwujud. Harapan kita di penghujung Ramadan dosa kita diampuni. Namun kita juga perlu melihat realita yang terjadi di tengah umat Muhammad SAW yang sudah disabdakan Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas." Betapa banyak orang yang puasa tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Jadi sampai selesai Ramadan dia nggak dapat apa-apa. Jangankan ampunan dosa, jangankan pahala, dosanya diampuni saja tidak. Bahkan itu menjadi salah satu bagian dari doa Jibril. Jibril pernah berdoa di dekat Nabi SAW, "Raghma anfu man dakhala alaihi Ramadan thumman salakha minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah orang yang ketemu bulan Ramadan sampai Ramadan selesai, wa lam yughfar lahu, tapi dia belum diampuni. Kenapa dia belum diampuni? Padahal demikian kuat pengaruh ampunan dari Ramadan. Karena sepanjang puasa Ramadan dia rajin berbuat dosa dan maksiat. Sehingga Ramadannya tidak berkualitas. Ketika Ramadan maksiatnya nggak berhenti. Baik maksiat karena indera, maksiat karena lisan,
maksiat karena anggota badan, atau maksiat dalam urusan harta atau yang lainnya. Di posisi ketika orang penuh dengan aneka perbuatan maksiat, puasa Ramadan yang dia lakukan bisa jadi tidak memberikan pengaruh terhadap pengampunan dosa. Sampai Ramadan selesai dia bawa dosa. Masuk Ramadan bawa dosa. Di dalam Ramadan nambahi dosa. Keluar Ramadan gak hilang dosanya. Ini orang yang gagal ketika Ramadan. Nah, seperti ini jangan sampai terjadi pada diri kita ya. Karena ini akan menyebabkan harapan itu hilang. Anda yang berharap semoga Ramadan ini bisa menghasilkan penghapusan dosa sehingga seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari ibunya, pas Idul Fitri dia berkeyakinan saya sudah kembali suci. Ini hanya harapan kosong kalau ternyata Ramadannya tidak berkualitas. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi muqaddimah dan pengantar yang bermanfaat. Kita selanjutnya kembalikan kepada moderator. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakumullah khairan pada Ustaz Abdul Baris yang telah menyampaikan materi yang bermanfaat pada malam kali ini. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, dimulai dari Ikhwan, dari Bapak-Bapak. Ada yang bertanya langsung? Silakan. Baik, bismillah Ustaz. Boleh di luar materi Ustaz? Di luar Tentang puasa tapi. di luar materi. Tentang puasa tapi Ustaz. Tentang puasa. Berarti jawabannya di luar masjid ya. Fadhal, silakan. Baik Ustaz. Untuk wanita yang hamil ataupun menyusui Ya. sehingga tidak berpuasa, apa kewajibannya Ustaz? Entah qadha saja atau qadha plus fidyah Nah. atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Baik. Permasalahan ini termasuk di antara permasalahan yang sudah diperselisihkan oleh para ulama sejak masa silam, bahkan sejak zaman sahabat. Di antara mereka ada yang mengatakan wanita hamil atau menyusui sehingga dia tidak berpuasa, maka kewajibannya qadha saja. Ada yang mengatakan kewajibannya fidyah saja. Dan ada yang mengatakan kewajibannya qadha dan fidyah. Intinya dalam hal ini ada khilaf. Namun kalau Bapak bertanya secara pribadi, saya lebih cenderung yang mana? Saya lebih cenderung mengambil pendapat qadha saja. Kenapa qadha saja? Karena orang yang tidak berpuasa itu ada dua. Satu, tidak berpuasa dan dia punya kemungkinan, punya peluang untuk bisa berpuasa di kemudian hari. Yang kedua, dia tidak bisa berpuasa dan itu sifatnya permanen. Seperti karena sakit yang menaun atau karena faktor usia yang sudah lanjut sehingga dia tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dan seterusnya. Maka untuk yang kedua, yang tidak punya harapan bisa sembuh, tidak punya harapan bisa sehat atau lebih kuat untuk puasa, maka orang ini cukup bayar apa? Fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang keberatan untuk puasa, maka kewajiban dia adalah fidyah dengan memberi makan orang miskin. Sementara untuk mereka yang masih punya peluang bisa menjalankan puasa, seperti sakit yang sifatnya sementara, maka nanti kewajiban orang ini adalah bayar qadha setelah dia sehat di luar Ramadan. Wallahu a'lam. Bismillah, ahsanallahu ilaik Ustaz. Izin bertanya, doa apakah yang sahih untuk orang tua yang sudah meninggal? Apakah bisa kita mengirimkan Yasin atau Al-Fatihah? Syukran, jazakumullah khairan. Doa yang sahih untuk orang tua yang sudah meninggal ini diajarkan dalam Al-Quran. Kalimatnya gimana Pak? Ya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghir. Allah perintahkan itu. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghir.
Kemudian di ayat yang lain Nabi Nuh alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Sehingga kalau kita ingin berdoa untuk orang tua yang sudah meninggal, pakai doa yang mana, Pak? Silakan gunakan doa dalam Al-Quran, itu sudah yang terbaik. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Insyaallah kalau kita membaca doa seperti ini, doa kita sejalan dengan petunjuk yang ada dalam Al-Quran, yang disebut oleh Allah sebagai hudan linnas, sumber petunjuk bagi manusia. Kalau pakai doa yang lain, silahkan. Intinya memohonkan ampun untuk orang tua, memohonkan agar beliau dirahmati oleh Allah, karena mereka yang sudah meninggal sangat butuh dua hal ini, maghfirah dan rahmat. Boleh nggak Pak kita mengirimkan bacaan Al-Quran seperti bacaan Yasin, atau Al-Fatihah, atau Al-Baqarah, atau Ali Imran, atau An-Nisa. Sehingga misalnya kita ajak teman-teman kita yang lain, tolong kirimkan doa untuk orang tuaku. Baik, silakan kamu pandu. Ila walidayya Al-Baqarah. Teman-temannya bingung. Kita ngirim apa ini? Al-Baqarah. Bukannya Al-Fatihah. Kurang panjang Al-Baqarah. Bubar pesertanya. Kepanjangan, Pak. Loh, biar lebih banyak yang dikirimkan. Baik, apakah bisa seperti itu? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada dua madhab yang mengatakan boleh dan sampai, dan ada dua madhab yang mengatakan tidak boleh dan tidak sampai. Dua madhab yang boleh dan sampai adalah madhab Hanafiyah dan Hambali. Hanafiyah bahkan cukup kuat pembelaannya untuk mengatakan bahwa mengirim amal berupa bacaan Quran kepada mayit hukumnya sampai dan boleh. Ibnu Abil Iz dalam syarah Aqidah Tahawiyah itu menyebutkan banyak sekali dalil-dalil dan alasan-alasan yang beliau sampaikan, dan beliau ulama ahlu sunnah untuk mengatakan bahasanya mengirimkan bacaan Quran bisa sampai kepada mayit. Sementara ada dua madhab yang mengatakan tidak boleh dan nggak sampai. Jadi kalaupun dilakukan nggak sampai. Ini adalah madhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Maka kalau ada praktek seperti ini, jika orangnya ditanya, Bapak madhabnya apa? Saya nggak tahu. Berarti dia tidak punya madhab. Nah, kalau kita beritahu, jika Bapak mau mengikuti madhab Syafi'iyah, seperti ini nggak boleh dan nggak sampai. Imam Syafi'i mengingkari itu. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya di surat An-Najm, beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan para murid-muridnya, penganut Syafi'iyah, untuk mengatakan bahwa manusia tidak bisa mengirim pahala kepada manusia yang lain. Yang bisa berdoa, mendoakan bisa. Kalau mendoakan bebas Pak, tidak harus keluarga. Sehingga saya mendoakan orang mukmin yang meninggal walaupun nggak ada hubungannya dengan keluarga, bisa nggak? Bisa. Seperti para khatib. Rabbighfir, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Doanya siapa ini? Biasanya para khatib ketika Jumatan. Begitu khatib sudah berdoa seperti ini, yang tidur-tidur bangun semua. Sebentar lagi Jumatan mau selesai. Dan ini contoh bahasanya kita diajarkan agar saling mendoakan kebaikan bagi mukmin yang lain. Dan itu bisa sampai. Itu kalau doa. Doa itu kan memohon kepada Allah agar si A diampuni, agar si A dirahmati, orang-orang yang sudah meninggal tadi diampuni oleh Allah. Kalau itu sampai. Tapi beda dengan baca Fatihah atau surat A, surat B. Ini saya kirimkan untuk fulan, saya kirimkan untuk si A, untuk si B. Ada dua pendapat ulama tadi. Wallahu a'lam.
Taib, Ustaz, tadi yang bertanya mendapatkan hadiah. Yang bertanya dapat hadiah. Yang tadi, Mas satu. Tadi yang mana, Pak? Satu. Ini ya. Adapun tadi yang ibu-ibu ya, bisa nanti setelah selesai kajian bisa. Ibu-ibu tadi yang Iya. tanya ngirim bacaan tadi. Iya. Ya, kita kasih buku Mata Menata Wanita. Masya Allah. Maaf. Taib, satu pertanyaan lagi Ustaz ya, bisa. Silakan. Ini angkat tangan banyak sekali gimana ya? Gimana Ustaz? Ustaz pilih aja Ustaz. Ya, saya ngikuti moderator. Dari ini Mas Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz, menanyakan tentang zakat fitri itu lebih utama kita membayarkannya di tempat tinggal kita di sini ataukah apabila kita pulang kampung kita membayarkannya di Kampung. pulang kampung kita gitu. Di tempat mana yang paling afdol untuk pembayaran zakat fitri? Yang lebih tepat adalah di tempat di mana kita berada saat malam Idul Fitri. Karena zakat fitrah itu zakat badan. Saya ulangi ya. Zakat fitrah itu zakat badan. Maka ada zakat mal, ada zakat badan. Untuk zakat badan kita bayarkan di mana badan kita berada saat Idul Fitri. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu pulang kampung, misalnya H-3 sudah pulang, sampai kampung malam Id sudah ada di kampung, maka nanti zakatnya dibayarkan di kampung. Agar saat kita Idul Fitri di situ, kita dalam posisi membayarkan zakat badan kita. Baik, wallahu a'lam. Selanjutnya, jadi nggak? Oh, enggak. Bisa dialihkan dulu. Cukup Ustaz, insya Allah. Mau kertas? Boleh Ustaz? Ini tadi bertanya. Oke. Oh, hadiah. Iya, di ranting aja. Satu untuk akhwat satu lagi nggak boleh. Baik, Bismillah. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana membayar hutang puasa yang dulu-dulu yang tidak dihitung lagi Ustadz, sehingga lupa puasanya berapa hutangnya. Syukran Ustadz. Barakallahu. Mohon jangan diremehkan berkaitan dengan masalah utang. Misalnya, si A utang si B. Si A utang si B. Yang lebih cepat lupa yang mana, Pak? Hah? Yang utang atau yang memberi utang? Hah? Yang utang. Kenapa? Karena orang itu nggak senang dengan beban. Padahal melupakan hitungan utang itu bahaya, Pak. Karena nggak selesai di dunia, lanjut di mana? Di akhirat. Termasuk juga utang dalam agama. Utang agama contohnya utang zakat, utang puasa, kemudian utang-utang yang lain. Ini bahaya, Pak. Nah, gimana? Harus serius diperhatikan. Kalau nggak bisa dikerjakan sekarang, kamu catat, ingat-ingat betul. Jangan nanti juga paling lupa. Ya paling lupa di dunia nggak selesai. Nanti akan dituntut di hari kiamat. Dan itu lebih berat daripada harus dibayarkan ketika di dunia. Kadang orang punya kewajiban bayar fidyah, tapi nggak ditunaikan sampai terutang dalam waktu yang lama, terus terlupakan, bahaya. Sehingga tolong yang namanya utang itu diperhatikan dengan betul, baik utang sesama hamba atau utang agama. Termasuk utang qadha Ramadan. Makanya ibu-ibu yang haid misalnya 7 hari dalam 1 bulan ini, berarti ketika di luar Ramadan dia berkewajiban bayar utang 7 hari. Jangan sampai utang itu belum selesai hingga masuk Ramadan berikutnya. Kalau utang itu belum selesai sampai masuk Ramadan berikutnya, ini pelanggaran besar. Dia berdosa dan dia tetap wajib qadha plus fidyah. Jadi kewajiban dia 2, qadha dan fidyah. Karena itu kalau punya utang Ramadan harus diingat-ingat, diperhatikan, sebab ini tidak akan hilang. Ya.
Memang dalam utang agama nggak ada prinsip riba. Gara-gara kamu seperti ini kena denda pertambahan 10% tiap bulan. Kalau pajak kan. Tapi kalau dalam utang agama tidak ada. Tapi jika ini tidak selesai dan kamu sengaja meremehkan, akan ada tanggung jawab besar kelak di yaumil qiyamah. Nah terus gimana Pak? Yang sudah terlanjur dulu-dulu kadang nggak dihitung. Mulai dihitung. Ngitungnya gimana? Ngitungnya ya kamu kira-kira. Pakai batas bawah, batas atas. Ya saya ingat-ingat tidak kurang dari 100 hari, tidak lebih dari 150 hari. Ada batas bawah, ada batas atas. Jadi mungkin dia waktu SMP sudah balik tapi nggak pernah puasa. Nakal dulu ya. SMA juga sama, kuliah juga sama, sekian tahun dia nggak puasa. Tinggal kalikan saja. Kamu nggak puasa berapa lama? 10 tahun ada itu. Masya Allah. 300 hari. Ya enggak semua. Kadang saya puasa 15 hari, kadang saya puasa 20 hari, bolong 10, bolong. Ya kira-kira tidak kurang dari 100, tidak lebih dari 150. Kalau begitu ambil batas atas. Gimana? 150 hari. Masya Allah. Silahkan dicicil sebisanya. Kalau enggak Pak, ada tanggung jawab besar di hari kiamat. Saya ceritakan ancamannya. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang dijungkir, ditusuk kakinya. Bapak lihat orang jualan sate, dagingnya ditusuk di mana? Tendon. Itu namanya apa? Tendon. Hah? Akilas. Ya. Jadi dia ditusuk di dagingnya itu, Pak. Kejungkir dan disobek pipinya saya belakang. Tasilu minhud dam, mengalirkan darah deras. Akhirnya Nabi SAW minta penjelasan. Ini siapa? Lalu malaikat mengatakan, humul ladina yuftiruna qabla tahillatas siyamihim. Ini adalah orang yang dia sudah berbuka sebelum waktunya. Bukan orang yang nggak puasa dari awal ya. Dia puasa awal, terus berbuka sebelum waktunya. Dihukum seperti itu. Makanya bahaya bagi mereka yang sengaja tidak puasa. Padahal tidak punya uzur. Orang ini jika tidak taubat dan segera mengganti puasanya, maka bisa jadi dia mendapatkan hukuman seperti yang tadi diceritakan. Wallahu a'lam. Insyaallah tadi pertanyaan terakhir dari ibu-ibu ya. Insyaallah acara kajian pada malam ini telah selesai. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Aminul Bais yang telah menyampaikan materi pada malam kali ini yang semoga insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an